Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Puluhan buruh yang bergabung Organisasi Serikat Pekerja Nasional atau SPN Kabupaten Lebak menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak. Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Lebak dalam menentukan upah minimum tidak menggunakan PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Selasa 21 November 2023. Inilah kabar selengkapnya. Beginilah kondisi di Jalan Raya Haji Iko Jatmiko yang menuju arah kantor Bupati Lebak, Banten, saat sejumlah massa yang tergabung dalam Organisasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia atau SPNI dengan dikawal kendaraan patroli Polres Lebak, massa mendatangi kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan terkait menentukan upah minimum tidak lagi menggunakan PP 51 tahun 2023. Massa meminta Pemkab Kabupaten Lebak berani merekomendasikan upah buruh tanpa menggunakan PP 52. Hal itu disampaikan Puji Santoso, Ketua SPNI Provinsi Banten, dalam orasinya ketika melakukan aksi demo di depan kantor Pemda Lebak, Banten. SPN, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Kawan-kawan Lebak, masih semangat untuk berjuang? Masih. Kalian ngerasa panas? Tidak. Kalian ngerasa haus? Tidak. Ngerasa lapar? Tidak. Sekarang mungkin tidak lapar, sekarang mungkin tidak haus. Tapi kalau kebijakan upah tidak berpihak kepada saudara-saudara, maka kita akan menjadi haus, menjadi lapar atas kebijakan yang berpihak pada rakyat. Khususnya di Kabupaten Lebak, ajak mereka berjuang di lain waktu. Jangan pernah mereka diajarkan untuk menjadi kaum penitik nasib. Mereka harus diajak untuk berjuang bersama-sama. Yang perlu dipahami bahwa upah minimum itu tidak turun dari langit secara tiba-tiba, tapi harus diperjuangkan, harus dipertarungkan. Cicilan motormu berapa sebulan? 2 juta. Anakmu sekolah bayar nggak? Cukup nggak dengan upah begitu? Ketika rakyat ini tidak cukup untuk penghidupan berupa upahnya, maka dosa terbesar ada berarti. Ini yang dituntut. Sekarang namanya ada PJ. Apa itu PJ? PJ Bupati Lebak. Tahu siapa namanya? Pak Iwan Kurniawan. Pak Iwan. Pak Iwan Kurniawan. Doakan para pejabat Lebak hidupnya sejahtera. Gajian hari ini. Lebih lanjut, Sidik Wen selaku koordinator aksi saat ditemui tim channel Bang Kumis Berbagi, Sidik Wen menjelaskan. Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, Undang-undang Sialan itu undang-undang penjagaan. Kedua, kita menolak yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PP 51 dan PP 36. Kami ingin kenaikan upah Lebak itu berdasarkan KHL, kebutuhan hidup layak yang ada di Kabupaten Lebak. Kami keluar dari box mereka, box pemerintah, seperti itu. Dan kami pun akan keluar dari konfederasi yang mengeluarkan kebijakan bahwa 15%. Kami tidak setuju, karena itu masih rendah. Kami 28% minta kenaikan. Berarti untuk upah saat ini tidak layak. Karena kami sudah melakukan survei pasar. Ini data valid, sudah diserahkan ke DPR, ke wakil partai, bukan wakil rakyat, wakil partai. Karena sampai saat ini dan kemarin pun kita melakukan sebuah agen OPD di dinas, Komisi 3 tidak hadir. Artinya pengecut menurut saya.
Buat apa jadi wakil rakyat? Bicara sesuai hati nurani. Jangan bicara kepentingan pribadi. Atau kalau misalnya tuntutannya tidak nah, seperti itu kawan-kawan media. Maunya kami seperti itu. Dan gini, tadi ini adalah Lebih lanjut, ditegaskan Sekretaris DPC Serikat Pekerja Nasional Indonesia atau SPNI, Widiawati, mengungkapkan tuntutan tersebut pada dasarnya agar upah di Lebak tahun 2024 layak bagi buruh. Kami ingin melakukan tuntutan sesuai dengan kenaikan upah 28% sesuai dengan KHL kehidupan layak kepada harga pokok yang sekarang, sehingga tidak abu-abu dan transparan, ucapnya. Ditambahkannya, ia menolak kenaikan upah yang diajukan oleh pemerintah sesuai dengan PP 51 karena hal tersebut tidak layak. Dan kami ingin Undang-Undang Omnibus Law dicabut. Keinginan kami seperti itu, tidak lebih dari itu, karena kesejahteraan warga Lebak hal yang utama. Sebab kalau masih berpatokan kepada PP 51, tidak akan ada yang namanya buruh sejahtera, tandasnya. Data kumulatifnya secara soft file diambil senilai 28% dalam hitungan itu. Nah, untuk kenaikan ini sendiri kan akan berdampak kepada Kabupaten Lebak. Yang kita tahu kan Kabupaten Lebak itu adalah negara kota maju yang tertunda gitu, bukan negara mana. Kota maju yang tertunda. Kenapa? Mungkin Kabupaten Lebak sendiri ini takut akan hilangnya investor, ketakutan akan tidak adanya investor, sedangkan lahan Lebak itu sudah digunakan untuk industri gitu ya Pak. Sekarang kita bisa bercermin kepada DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah suatu daerah dengan upah minimum kabupaten yang cukup tinggi, tetapi investor justru memperebutkan lahan di sana. Tidak heran dengan adanya pergusuran di dalam ruang lingkup warga di DKI Jakarta itu sering terjadi, gitu ya. Jadi sisi lain investor tidak ingin masuk bukan karena upahnya. Sekarang kita tegaskan investor takut masuk bukan karena upahnya, tapi karena kondisi masyarakat. Yang harus dibenahi bukan penekanan terhadap upah, tapi pemberdayaan masyarakatnya agar menjadi lebih maju, berpikirnya lebih bisa berkembang dengan zaman. Karena kita tahu warga Lebak dengan warga DKI Jakarta mungkin lebih cenderung primitif warga Lebak. Maka dari itu ketakutan investor itu akan sifat-sifat yang masih belum bisa terbuang dari warga-warga Lebak sendiri, itu yang menuntut investor masih berpikir panjang untuk menanamkan modal di Kabupaten Lebak. Nah, langkah pemerintah itu bukan menekan angka kenaikan upahnya, justru harus memperdayakan masyarakatnya. Karena yang kita tahu kenaikan upah itu sangat berdampak besar dengan kemajuan di Lebaknya sendiri. Sementara itu, Pemkab Kabupaten Lebak melalui Asisten Daerah atau Asda 1 Lebak Al-Kadri menyampaikan meminta maaf kepada para buruh khususnya di DPC SPN Lebak dikarenakan PJ Bupati Lebak tidak bisa hadir untuk menyampaikan di depan para buruh. PJ Bupati masih ada kerjaan di luar dan masih di Jakarta. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin saya yang mewakili untuk hasil audiensi dengan para buruh khususnya di SPN Lebak, dan kami nanti akan menyampaikan kepada PJ Bupati terkait tuntutannya, dan nanti hasilnya saya akan kabarin kepada saudara-saudara dan teman-teman buruh yang ada di Kabupaten Lebak, Banten. Kebetulan teman-teman diterima oleh kami atas nama Pak PJ Bupati ya. Pertama, Pak PJ Bupati menyampaikan mohon maaf tidak bisa langsung menerima perwakilan dari SPN untuk menyampaikan aspirasinya, karena beliau sepulangnya dari Padang langsung ada kegiatan di beberapa titik, sehingga pada saat ada audiensi hari ini beliau masih di luar. Menuntut kenaikan UMR menjadi 28%. Itu sangat kami pahami, dan aspirasi ini akan menjadi bahan kami, akan menjadikan bahan diskusi kami baik oleh pemerintah daerah maupun nanti di Dewan Pengupahan.
nanti rekan-rekan kami dari UPD akan disampaikan dari Satpol PP, juga teman-teman dari pengamanan dan dari besok kita kabarkan kepada Allah hari ini kita bisa bersilaturahmi hari ini salam supaya tercurah kepada ibu kita Ibu Sari Ahmad keluarganya sahabatnya dan kita khusus kepada para pengurus pertama saya ingin sampaikan maaf Ibu Bupati beliau sebenarnya baru pulang dari Padang, namun karena ada kegiatan juga kegiatan politik sehingga kami tidak saya laporkan kegiatan hari ini dia melakukan maaf dan salam kepada dan tidak dia tetap monitor jadi sampai kami secara audio saya laporkan hasilnya kepada semua mengurangi selama beliau dan tidak mengurangi semangat beliau itu sebagai dari Bapak satu juga dari Singapura yang dan Bapak ada tim selaku kasar juga kawan-kawan semua dan Polres Pak sebagai semua pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan berita sebetulnya kami itu mintanya itu tanggap pemerintah di Lebak itu. Kami kan sudah bilang ke Pak Kadis dari keluarga kami lah. Jadi apa sih menurut kami kita capek-capek, tapi walaupun kita dengan melakukan secara persuasif itu dipandang lebih baik dan hasilnya pun lebih maslahat daripada masyarakat, kenapa tidak? Maka dari itu kami tidak akan keluar daripada tuntutan kami itu kenaikan upah itu dari 28% dengan kisaran minimal total itu dari 29.446 itu. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.